Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kali ini, saya masih akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Langsung saja di tujuan pembelajaran. Yang pertama ada jurnal penyesuaian, kemudian menyusun kertas kerja, menyusun laporan keuangan, melakukan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalikan. Lanjut di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan, dan saya lihat beberapa sudah 95% benar. Nah, kita buat dulu kolomnya, jangan lupa judul dan nama perusahaannya. Nah, di sini ada tanggal, keterangan, debit dan kredit. Di sini yang pertama ada persediaan perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir tahun 2016 adalah 800.000. Nah, berarti kita lihat dulu di neraca saldonya. Di situ perlengkapan memiliki nominal berapa? Nah, di sini ada perlengkapan memiliki nominal 1.200.000. Berarti yang sudah terpakai adalah 1.200.000 dikurangi 800.000, jadi 400.000 rupiah. Nah, kita tulis ada beban sebelah debit beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan kantor dengan nominal yang telah terpakai. Kemudian yang kedua ada sewa dalam neraca saldo dibayar pada tanggal 2 Desember untuk jangka waktu 1 tahun mulai dari Desember sampai November. Kita hitung bulan Desember 2016 sampai November 2017 itu ada berapa bulan? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti ada 12 bulan. Sedangkan kita lihat lagi di neraca saldonya tadi sewa dibayar di muka ada nominal 3 juta. 3 juta itu untuk 12 bulan. Berarti 3 juta dibagi 12 bulan ketemulah 250.000. Nah, kita tulis di sini beban sewa sebelah debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Lanjut, nomor 3 ada penyusutan atas peralatan kantor pada tahun 2016 sebesar 500.000 yang sudah kita tinggal menyalinnya, yaitu beban penyusutan peralatan kantor sebelah debit dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor, nominalnya sama 500.000. Kemudian yang keempat ada pendapatan jasa yang masih harus diterima. Kita masih harus menerima pendapatan jasa. Nah, berarti jurnalnya adalah sebelah debit yaitu piutang usaha, atau kalian boleh juga tulis pendapatan yang masih harus diterima sebesar 1 juta di sebelah debit dan kreditnya adalah pendapatan jasa 1 juta. Kemudian jangan lupa dijumlah, pastikan nominal debit dan kredit itu balance atau sama. Untuk tanggalnya, tanggal transaksi di jurnal penyesuaian karena ini akhir periode, maka kita tulis semuanya tanggal 31 Desember semua. Lanjut di kertas kerja. Kertas kerja atau sering disebut dengan neraca lajur atau juga sering disebut dengan worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet ini sendiri adalah suatu daftar yang berlajur atau kolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Nah, di sini ada contoh dari kolom neraca lajur yang sering kita gunakan. Untuk mengerjakan kertas kerja atau neraca lajur, maka dibutuhkan neraca saldo yang telah kita susun di minggu kemarin, kemudian data penyesuaian tadi di slide pertama, kemudian kita nanti mendapat neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD, kemudian akun laba rugi dan akun neracanya. Lanjut. Nah, di sini yang kita dapat kemarin di neraca saldo. Pastikan bagian debit dan kredit itu sama. Kemudian kita susun
kertas kerjanya. Nah, di sini akun-akun yang terdapat di sini itu akun-akun yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kita masukkan dulu akun-akun yang ada di neraca saldo. Nah, ini sampai ke nominalnya di bagian neraca saldo. Itu kita dapat dari nominal yang ini. Pastikan jumlahnya juga sama, yaitu 174 juta rupiah. Nah, di sini sama 174 juta rupiah. Kemudian akun-akun yang terdapat di jurnal penyesuaian itu kalian tambahkan di bawahnya. Di bawahnya sini. Itu jika tidak ada ya. Kalau di atasnya sudah ada, tinggal masukkan di sini. Misal tadi di jurnal penyesuaian yang pertama yaitu ada beban perlengkapan kantor sama perlengkapan kantor jurnal penyesuaiannya. Maka yang tidak ada di sini adalah beban perlengkapan kantor. Kita tambahkan di bawahnya beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor sudah ada di sini. Berarti nominalnya tinggal kita tulis di sebelah kredit 400.000 sedangkan tambahannya tadi di sebelah debit. Begitu seterusnya, sehingga nanti ketemu juga nominal antara debit dan kredit itu sama. Nah, ini nominal yang ada di jurnal penyesuaian tadi. Sama 2.150.000 rupiah. Ini dalam ribuan rupiah ya. Nah, dalam ribuan rupiah. Kemudian selanjutnya setelah kita mengisi neraca saldo dan jurnal penyesuaian dari data sebelumnya, kita ketemu neraca saldo setelah disesuaikan atau sering kita singkat NSSD. Nah, di sini adalah jumlah dari keduanya atau pengurangan dari keduanya. Jika sama-sama berada di sebelah debit seperti ini, piutang usaha sama-sama di sebelah debit, neraca saldo debit, penyesuaian debit, maka neraca saldo setelah disesuaikannya juga di sebelah debit. Kemudian jika dia berada di sebelah debit dan di sebelah kredit, neraca saldo sebelah debit, penyesuaian di sebelah kredit, maka kita kurangkan 1.200.000 kita kurangkan 400.000. Nah, nominalnya ada di sebelah debit karena di sini antara debit dan kredit itu besar yang di sebelah debit, 800.000. Kemudian ini pun juga seperti itu dikurangkan. Jika dia tidak ada temannya, kredit ya tulis di sebelah kredit, debit ya tulis di sebelah debit. Kalau sama-sama di sebelah kredit, kita juga tambahkan 14 juta di sebelah kredit neraca saldo dan penyesuaian juga sebelah kredit 1 juta, jadilah di neraca saldo setelah disesuaikan 15 juta di sebelah kredit dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mengisi di kolom laba rugi dan neraca. Kolom neraca itu kolom yang berisi nominal dengan nomor akun 1, 2, dan 3 sampai 3 saja. Nah, kalau di bawah ini pun ada akun 1, 2, 3 ya diisikan di sebelah neraca. Sedangkan laba rugi itu akun dengan nomor 4 dan 5. Akun laba rugi. Kemudian nanti ketemu di sini dijumlah dulu. Tenang, di sini jumlahnya belum sama. Nggak apa-apa, kemudian kita cari selisihnya. Pastikan selisihnya ini sama. Nah, kalau selisihnya berada di laba rugi di sebelah debit dan neraca di sebelah kredit, maka itu adalah laba. Nah, jika sebaliknya selisihnya berada di sebelah kredit laba rugi dan debit di sebelah neraca, maka itu rugi. Nah, setelah itu kita jumlahkan, pastikan nominalnya sama. Ini tertutup ya. Pastikan nominalnya sama. 1.750.000 ditambah 13.250 ketemu nanti 15 juta. Ini pun juga begitu, 160.500.000 rupiah ditambah 13.250.000 ketemunya 173.750.000 rupiah. Selanjutnya kita membahas tentang laporan keuangan. Di akuntansi ada 4 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Nah, di laporan laba rugi ini sendiri mengandung dua unsur, yaitu unsur penghasilan atau pendapatan dan unsur beban. Kemudian penyusunan laporan laba rugi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk single step dan multi step. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Modal suatu perusahaan ini disebabkan oleh adanya laba rugi usaha atau pengambilan pribadi dari pemilik atau sering disebut dengan privo. Nah, nanti di laporan perubahan modal ini kita menyusun modal akhir. Nah, itu nanti kita dapat labanya itu dari laporan laba ruginya sendiri. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan meliputi besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Jadi ini ada di akun 1, 2, dan 3. Nah, bentuk neraca sendiri ada bentuk skontro dan bentuk stafel. Kemudian yang terakhir, laporan terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu sendiri adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar tentang kas dan setara dengan kas. Nah, untuk bentuknya sendiri ada dua, yaitu bentuk langsung dan tidak langsung, atau juga sering disebut dengan bentuk direct dan indirect. Untuk metode langsung atau direct method itu berdasarkan pada buku kas atau buku bank atau buku jurnal. Sedangkan metode tidak langsung indirect itu berdasarkan laba atau rugi bersih dan laporan keuangan bagian neraca. Nah, di sini ada contoh bentuk dari laporan laba rugi single step. Bentuknya seperti ini. Dia tidak membedakan antara beban operasional dan beban di luar operasional, langsung saja. Kemudian yang kedua ada multiple step. Nah, di sini ada pendapatan penjualan. Kemudian dia membedakan antara pendapatan operasional dan pendapatan di luar operasional. Nanti ditaruh di bawahnya nih, pendapatan dan keuntungan lainnya selain dari pendapatan pokoknya. Bebannya juga begitu. Di sini ada beban operasi, di sini ada beban di luar operasi, biasanya beban bunga dan lain sebagainya. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu hanya satu bentuk saja seperti ini biasanya. Ada modal awal, kemudian ditambah laba bersih. Nah, laba bersihnya ini kita dapat dari laporan laba rugi. Kemudian yang lainnya kita dapat dari kertas kerja tadi. Kemudian ada bentuk neraca skontro. Nah, ini saling samping menyamping antara aktiva dan pasiva. Jadi kita tahu nanti totalnya sama antara total aktiva atau total harta sama dengan total hutang plus modal. Di sini harus balance. Kemudian selanjutnya ada bentuk stafel dari neraca. Nah, ini yang tadi skontro dia bersebelahan, kalau ini ke bawah. Jadi di sini ada jumlah aktiva, kemudian jumlah utang dan modalnya ada di bawahnya, tapi sama, dia tetap sama. Selanjutnya ada arus kas bentuk direct atau bentuk langsung. Nah, di sini ada langsung dari 3 aktivitas ya, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tidak ada pendapatan jasa atau pendapatan penjualan dan lain sebagainya karena ini bentuknya direct. Kalau indirect itu ada, yang pertama ada penerimaan pendapatan atau penjualan di sini. Bedanya itu. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.